Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Fitri Suciana Subekti. Halo, nama saya Anifa Tasya Lestari. Kami adalah petugas laboratorium yang berasal dari DPC Patelki, Kota Batam. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang tuberkulosis. Teman-teman tahu nggak sih apa tuberkulosis itu? TB atau tuberkulosis merupakan salah satu penyakit prioritas nasional yang harus ditanggulangi. Penyakit yang menyerang paru-paru ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi, bagaimana sih cara penularannya? Penyakit ini dapat ditularkan melalui orang yang mengidap tuberkulosis saat batuk, bersin, atau berbicara akibat percikan yang tersebar di udara. Untuk itu, masker harus dipakai saat berinteraksi dengan orang sekitar. Lalu, bagaimanakah seorang petugas laboratorium dalam menegakkan diagnosa tuberkulosis? Yuk kita simak videonya. Seorang pasien datang berobat dengan keluhan batuk berdahak lebih dari 2 minggu, demam, berat badan menurun, sesak nafas dan nyeri dada, serta berkeringat di malam hari. Setelah berkonsultasi, dokter menyarankan agar pasien tersebut melakukan pemeriksaan dahak atau sputum dan mengarahkan pasien tersebut ke laboratorium. Ada beberapa cara pemeriksaan dahak. Di antaranya ialah dengan pemeriksaan tes cepat molekuler atau TCM, pemeriksaan bakteri tahan asam atau BTA, dan pemeriksaan biakan dengan media padat dan cair. Namun pada video kali ini, kami hanya akan membahas tentang pemeriksaan bakteri tahan asam atau BTA. Pemeriksaan BTA merupakan pemeriksaan mikroskopis secara langsung untuk menegakkan diagnosis, menentukan potensi penularan, dan menilai keberhasilan pengobatan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengumpulkan 2 contoh uji dahak berkualitas berupa dahak sewaktu pagi atau sewaktu-sewaktu. Pemberian identitas pasien dilakukan pada bagian badan pot sputum dan hindari penulisan identitas pada bagian tutup pot agar terhindar dari tertukarnya sampel. Penulisan identitas minimal terdiri dari 2 komponen, yaitu nama pasien dan nomor rekam medis. Petugas laboratorium memanggil pasien untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana cara mengeluarkan dahak dan waktu pengeluarannya. Tempat pengeluaran dahak yang dianjurkan adalah pada ruangan khusus di luar laboratorium yang terdapat sinar matahari. Hal ini dimaksudkan agar bakteri tidak mengkontaminasi daerah sekitar dan dengan sendirinya bakteri akan mati terkena sinar matahari. Setelah menampung sampel, pasien memberikan pot tersebut kepada petugas laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan BTA. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan BTA. Penjepit, korek api, lidi, pot sputum, lampu bunsen, objek gelas, pensil, cat untuk pewarnaan BTA, pembuatan preparat. Tulis nama dan nomor identitas pasien pada bagian ujung kaca. Bersihkan objek gelas kemudian lewatkan di atas api supaya tidak ada lemak yang menempel pada kaca. Sebelum mengambil sputum, sebaiknya dilakukan pembakaran dengan mengelilingi tutup pot. Gunakan lidi untuk mengambil sputum, lalu ratakan membentuk oval dengan ukuran 2 hingga 3 cm dan buat spiral-spiral kecil saat preparat setengah kering supaya area baca homogen. Bakar lidi yang telah digunakan sampai membara, lalu buang ke dalam tempat sampah infeksius. Keringkan preparat di udara, lalu lakukan fiksasi sebanyak 3 kali. Pewarnaan BTA, bakteri tahan asam. Letakkan kaca preparat pada rak pewarnaan. Genangi permukaan preparat dengan karbol fusin. Karbol fusin akan memberikan warna merah pada dinding sel bakteri. Panaskan dengan sulut api sampai keluar uap dan jangan sampai mendidih. Diamkan selama 5 menit lalu bilas dengan air mengalir secara hati-hati.
Genangi dengan asam alkohol sampai warna merah karbonfusin hilang. Asam alkohol berfungsi sebagai dekolorisator atau peluntur ikatan karbonfusin pada dinding sel bakteri. Bilas dengan air mengalir secara hati-hati. Genangi permukaan preparat dengan zat metilen blue selama 10 hingga 20 detik. Zat metilen blue adalah pewarna sekunder yang berperan sebagai pewarna pembanding. Bakteri yang dinding selnya kembali berwarna jernih setelah dekolorisasi akan mudah terwarnai oleh metilen blue sehingga berwarna biru. Sedangkan dinding sel bakteri yang mempunyai asam mikolat masih mempertahankan pewarna primer dan tetap berwarna merah. Bilas preparat dengan air mengalir secara hati-hati, lalu keringkan. Pembacaan preparat BTA. Siapkan preparat yang telah diwarnai, teteskan dengan minyak imersi. Hidupkan mikroskop dan taruh preparat pada meja mikroskop. Gunakan lensa objektif perbesaran 100 kali untuk melihat bakteri pada kaca preparat. Sesuaikan fokus dengan hati-hati sampai sel-sel terlihat dengan jelas menggunakan mikrometer. Lakukan pembacaan secara sistematis untuk memastikan hasil yang dilaporkan mewakili seluruh bagian preparat. Bakteri Mycobacterium tuberculosis berwarna merah dan berbentuk batang pada pewarnaan bakteri tahan asam metode Ziehl-Neelsen. Hasil pembacaan preparat BTA dapat mengacu pada interpretasi hasil sesuai dengan skala IUA-TLD berikut. Pelaporan hasil pada SITB, Sistem Informasi Tuberkulosis. Pelaporan hasil dapat melalui Sistem Informasi Tuberkulosis atau SITB yang digunakan oleh semua fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit, dokter praktik mandiri, klinik, laboratorium, instalasi farmasi, dinas kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Situs ini merupakan platform digital untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kasus TB positif, TB resistensi obat, laboratorium, dan logistik yang terintegrasi. Mari peduli TB untuk Indonesia yang lebih sehat. Thanks for watching. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan like dan share video ini. Like dan share dari Anda akan sangat menentukan terhadap penilaian peserta. Terima kasih. Salam Patelki. Kegiatan ini disponsori oleh